teman-teman semua, kita udah masuk ke materi minggu keempat, yaitu rangkaian RLC dan analisis rangkaian AC. Nah, seperti yang teman-teman udah baca di materi yang udah diupload di situs kuliah itu, rangkaian AC itu adalah rangkaian yang menggunakan sumber arus AC atau sumber arus bolak-balik. Nah, seperti yang di ilustrasi ini nih. Di sini ada rangkaian listrik, nanti arus yang digunakan, arus yang dipakai dalam rangkaian ini adalah arus yang polaritasnya berubah-ubah setiap satuan waktu gitu. Di sini juga di dalam rangkaian AC ini juga kita kenal adanya grafik fungsi ya teman-teman, seperti ini, dimana misalnya setengah siklus pertama nilai dari arusnya itu positif, kemudian setengah siklus berikutnya nilai arusnya itu negatif, jadi selalu berubah-ubah. Nah, dalam menganalisis rangkaian AC ada hal penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama tuh kita harus tahu bilangan kompleks nih. Nah, apa tuh bilangan kompleks? Dalam sistem bilangan harusnya teman-teman udah pada tahu ya, bilangan kompleks itu yang kita gunakan khususnya di materi pada minggu ini adalah bilangan rektangular dan polar. Nah, gimana tuh bentuknya rektangular? Bentuk umumnya itu seperti ini. Z sama dengan X plus YJ. Sedangkan bentuk umum untuk polar adalah R dengan ini simbol untuk memisahkannya dengan sudut ini alfa. Nah, apa sih maksudnya dari huruf-huruf ini? Untuk di rektangular sendiri, X ini kita sebut dengan real, jadi bilangan realnya. Sedangkan Y ini kita sebut dengan imajiner. Nah, untuk polar nanti lebih jelasnya ada kita bahasnya di grafik berikutnya ya. Nah, kita langsung masuk aja ke contoh soal biar lebih jelas. Misalnya dalam grafik koordinat kartesius nih, ada titik 52, 30. Jadi 52 itu kan ini X, 30 itu Y. Jadi langsung aja bisa kita ketahui bentuk rektangularnya itu Z sama dengan 52 plus 30J. Nah, gimana ya teman-teman, misalnya udah diketahui nih bentuk rektangular, bisa nggak sih dia diubah ke bentuk polar gini, bentuk polar yang seperti ini? Nah, ada caranya teman-teman. Jadi kita langsung masuk ke caranya, misalnya cara mengkonversi jadi dari bentuk rektangular ke bentuk polar. Nah, kita ketahui tadi bentuk rektangular itu seperti ini, kemudian bentuk polar itu seperti ini. Kita pakai contoh yang tadi ya. Jadi contohnya itu Z sama dengan 52 plus 30J. Dalam koordinat kartesius, dalam grafik seperti ini. Nah, ini di sini dulu kita pakai konsepnya vektor ya teman-teman. Jadi konsep vektor, kemudian 52 ini adalah komponen sumbu X. Kemudian 30 ini adalah komponen sumbu Y. Karena yang diketahui komponen X dan Y, kita mau ubah ke bentuk polar. Bentuk umum polar kan seperti ini, R dengan ada sudut alfa di sini. Nah, R ini adalah yang di sini teman-teman. Nah, sedangkan alfa ini adalah sudut yang ini. Jadi, kalau untuk mencari R ini, teman-teman pasti tahu kalau kita bisa pakai trigonometri ya. Jadi, R ini akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, sedangkan alfa itu kita bisa pakai arkus tangen dari Y per X. Nah, untuk soal ini cara penyelesaiannya itu seperti ini. R sama dengan kita substitusikan nilai X tadi 52 kuadrat plus nilai Y 30 kuadrat sama dengan, ini kita bulatkan aja jadi 60. Kemudian untuk nilai alfa kita pakai rumus yang ini. Jadi arkus tangen Y per X kita substitusikan 30 per 52, maka itu hasilnya 0,58. Arkus tangen 0,58 itu adalah 30 derajat.
Maka jadi kita dari bentuk umum ini kita masukin ini bentuk umumnya tadi, kemudian dimasukin R-nya tadi dapat 60, alfanya itu 30 derajat. Jadi ini caranya mengkonversi dari bentuk rektanguler ke polar. Nah, selanjutnya kita punya bentuk polar nih. Misalnya kita mau ubah ke rektanguler. Jadi caranya seperti berikut. Ya, ini tadi bentuk rektanguler, kemudian polar. Ini contohnya kita pakai aja bilangan yang tadi ya. Apakah sama hasilnya? Jadi pertama kita berarti mencari komponen X. Gimana cara mencari nilai X dan gimana cara mencari nilai Y di sini. Caranya untuk mencari X ini kita pakai rumus trigonometri ya. Jadi ini sebenarnya asalnya dari rumus trigonometri. Kalau teman-teman lihat cos alfa itu kan Y, sumbu Y ini nilai komponen sumbu X maksudnya dibagi dengan R. Nah, jadi untuk mencari nilai X-nya itu R cos alfa. Sedangkan untuk Y ini kan kalau misalnya kita udah ketahui nih sudutnya kan, di sini sudutnya. Nah, di sini ada Y. Ini jadi cara untuk mencari Y itu kalau misalnya ini sin dari alfa, maka sin alfa itu kan depan per miring, berarti Y per R. Untuk mencari Y-nya tadi jadi R kali sin alfa, hanya ini hasilnya. Untuk contoh soal ini, penyelesaian ini kayak gini. Jadi untuk X kan kita masukin R tadi udah diketahui kan, R ini R-nya 60 cos alfanya 30, dapatnya 52. Kemudian kita cari komponen Y-nya atau komponen imajinernya R sin alfa. Jadi 60 sin 30 derajat sama dengan 30. Kemudian kita masukin deh ke bentuk umumnya itu. Bentuk umumnya tadi kan Z sama dengan X plus YJ. Kita substitusikan jadinya Z sama dengan 52 plus 30J. Kak, ini kan susah banget sih untuk ngubah. Itu kan butuh memakan banyak waktu. Nah, jadi ada cara mudahnya. Kita ada bantuan di sini pakai web convert polar ke rektanguler atau sebaliknya rektanguler ke polar. Jadi teman-teman bisa kunjungi website di sini. Jadi kalau teman-teman kunjungi website ini, di sini bisa membantu untuk mengkonversikan bentuk polar ke rektanguler. Coba aku contohin. Nanti websitenya seperti ini. Nah, di sini teman-teman perhatiin, di sini polar untuk rektanguler, ini rektanguler ke polar. Dari soal terakhir tadi, itu kan bentuknya polar. Jadi kita mau ubah ke rektanguler. Jadi kita pakai yang di atas ini. Diketahui tadi R-nya, radiusnya itu 60. Jadi langsung masukin aja 60. Terus sudutnya tadi 30 derajat kan, langsung masukin 30. Lalu klik calculate. Nah, di sini kita dapat deh hasilnya 50,96 plus 30J. Ya 50, tadi kita dapat ini 52 kan, ini bisa dibuletin aja jadi 52, kemudian 30J, berarti sesuai ya teman-teman perhitungan kita tadi. Nah, untuk rektanguler ke polarnya juga sama, teman-teman tinggal masukin bilangan realnya tadi 52 contohnya, kemudian imajinernya itu tadi 30, jadi tinggal dikalkulate, dapatnya ini 60 dengan R-nya 60 dengan sudutnya 30, ya bisa dibulatkan jadi 30. Ini ada beberapa sifat-sifat penting dari operasi bilangan kompleks ya teman-teman. Jadi misalnya ini ada bilangan rektanguler dijumlahin sama bilangan rektanguler. Jadi yang kita jumlahin pertama tuh X1 plus X1, kemudian kita jumlahin Y1 dengan Y2. Maksudnya tadi X1 plus X2, kemudian Y1 plus Y2. Begitu juga dengan pengurangan. Nah, ini untuk bentuk polar. Kalau misalnya polar perkalian itu biasanya jadi R1 dikali R2, sedangkan
sudutnya itu dijumlahkan. Kalau perkalian, kalau pembagian, R-nya dibagi, sedangkan sudutnya dikurang. Oke, ini penting untuk operasi ketika menganalisis rangkaian AC nantinya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal ini untuk soalnya mesti berhubungan dengan komponen RLC ya teman-teman. Berarti di contoh soalnya ada R1, L, C, dan R2. Yang diketahui yaitu R1 nilainya 100 kilo ohm, sama juga nilainya dengan R2, kemudian induktor nilainya 20 Henry, kemudian kapasitor 1 mikrofarad. Nah, di sini karena kita pakai arus AC, jadi yang diketahui itu adalah fungsi dari tegangannya, yaitu 5 cos Vt. Apa yang ditanya dari soal ini yaitu arus yang melalui R2. Cara mencarinya, yang pertama kita perhatikan dulu ya rangkaiannya tadi, perhatikan rangkaiannya, kemudian kita analisis, kita lihat data yang kita peroleh dari rangkaian itu apa saja. Yang pertama kita peroleh bahwa R1 sama dengan R2 nilainya 100 kilo ohm. Nah, di sini untuk soal ini kita pakai satuan SI ya teman-teman. Jadi kita ubah ke ohm. Jadinya 10⁵ ohm. Kemudian data yang lain yang kita peroleh yaitu nilai kapasitor 1 mikrofarad sama dengan 1 kali 10⁻⁻⁶ farad. Kita konversi ke satuan SI ya. Selanjutnya induktor. Induktornya ini nilainya 20 Henry. Kemudian fungsi dari tegangan AC 5 cos Vt dengan satuan volt. Kemudian kita analisis yang ditanyakan adalah arus. Nah, problemnya yang harus kita selesaikan itu bagaimana cara mencari arusnya. Selanjutnya kita analisis nih dari data-data yang sudah kita peroleh, apa yang bisa kita dapetin pertama kali. Yang pertama kita bisa dapat itu adalah nilai V maksimum atau ya V maksimum itu dari sini ya, dari bentuk umumnya tadi kan Vs sama dengan Vm cos omega T. Kalau teman-teman udah baca materinya, bentuk umumnya itu adalah Vm cos omega T. Nah, dari situ berarti kita tahu Vm-nya itu atau Vmax-nya itu 5 volt. Nah, yang 5 volt ini kita ubah ke bentuk polar. Jadi yang 5 ini itu bilangan realnya ya. Berarti bilangan realnya itu bisa langsung di bilangan real dan gak ada imajinernya. Jadi langsung realnya ini kita pakai sebagai radius pada bentuk polar dengan sudutnya itu 0 derajat. Oke, lanjut. Dari Vs ini kita bisa ketahui lagi nilai omeganya, yaitu nilai omeganya itu V. Nah, setelah itu kita analisis impedans dari masing-masing komponen. Karena di sini rangkaian AC, maka yang kita pergunakan itu adalah impedans dari komponen-komponen listriknya. Oke, di sini impedansi kita pakai dua bentuk, yaitu bentuk rektangular dan bentuk polar. Oke, yang pertama lebih mudah itu kita cari bentuk rektangular dari R1. R1 tadi 10⁵ ohm. Berarti bentuk rektangularnya itu adalah 10⁵ plus 0J. Karena ini langsung jadi bilangan realnya. Bilangan real, imajinernya 0. Maka bentuk polarnya adalah 10⁵ 0 derajat. Kemudian sama juga untuk R2, bentuk rektangular dan polarnya. Nah, sekarang nih kita mau menganalisis kapasitor. Nah, untuk kapasitor di materi itu kan rumusnya min J per omega C. Oke, kita karena udah diketahui omega, udah diketahui C, maka kita substitusikan aja. Omeganya itu V, kemudian C atau nilai kapasitornya itu 10⁻⁶ farad. Nah, ini teman-teman bisa pakai bantuan kalkulator, maka dapatnya min 31847,34J. Ini yang kita dapatkan ini adalah nilai bilangan imajiner karena ini J. Maka
Maka untuk rektangulernya, untuk impedansi dari kapasitor, realnya itu 0, sedangkan bentuk atau bilangan imajinernya itu pakai yang ini tadi, min 31847,34J. Dari sini kita konversi ke polar pakai bantuan yang website tadi ya teman-teman, biar lebih cepat. Jadi kita konversi, jadi nilainya 31847,34 dengan sudut min 90 derajat. Ini bisa teman-teman dapat dari bantuan website tadi. Jadi setelah ini kita cari impedans dari induktornya. Dari materi yang udah kita baca di situs kuliah, untuk mencari impedansi dari induktor itu ZL sama dengan J omega L. Kita substitusikan lagi, omeganya itu V, L-nya udah diketahui 20 Henry. Hasilnya 62,8J. Ini juga yang kita dapat itu bentuk bilangan imajinernya. Maka bentuk rektangulernya itu dari ZL 0 plus 62,8J, dan kita konversikan ke polar menjadi 62,8 dengan sudut 90 derajat. Jadi bisa pakai bantuan website tadi biar lebih cepat mengerjakannya. Jadi di sini di notes kalau sebaiknya kita mencari bentuk rektanguler dan bentuk polarnya, karena bentuk-bentuk ini nanti akan digunakan tergantung analisis selanjutnya yang kita pakai. Oke. Setelah kita dapat nilai-nilainya masing-masing komponen, kita lanjut untuk menyederhanakan rangkaian ini. Oke, kita akan menyederhanakan rangkaian ini. Yang pertama yang paling memungkinkan untuk disederhanakan adalah induktor dan R2. Maka kita pakai ZLR2 seri. Mereka ini seri kan, maka kita pakai rumus rangkaian seri ZL ini plus ZR2. Nah, karena penjumlahan teman-teman, maka kita untuk memudahkan operasinya kita pakai bentuk rektanguler, lebih mudah untuk menjumlahkannya. Maka seperti sifat yang penting tadi, sifat-sifat penting yang perlu kita ingat, bilangan real dengan bilangan real dijumlahkan, bilangan imajiner dengan bilangan imajiner dijumlahkan, maka hasilnya ZLR2 sama dengan 10 pangkat 5 ditambah 62,8J. Oke, dan seperti yang aku sampaikan tadi, bahwa sebaiknya ini kita ubah lagi ke bentuk polar. Jadi biar sama-sama ada bentuk rektanguler dan ada bentuk polarnya. Jadi kalau untuk perhitungan berikutnya tinggal pakai salah satu saja tergantung kebutuhan operasi matematikanya. Oke, setelah itu rangkaiannya jadi seperti ini. Ini ZLR2 yang udah kita dapat tadi. Selanjutnya kita mau sederhanain lagi. Ternyata ZLR2 ini paralel dengan kapasitor. Maka kita pakai jadi ZCLR2 paralel. Maka yang kita pakai adalah ZCLR2 sama dengan ZC dikali ZLR2 per ZC ditambah ZLR2. Oke, kita lihat di sini pembilangnya. Pembilangnya ini menggunakan operasi perkalian. Maka kita pakai bentuk polar dari ZC dan bentuk polar dari ZLR2. Oke, setelah itu kita lihat penyebutnya. Oh, ternyata menggunakan operasi penjumlahan. Jadi kita pakai bentuk rektanguler dari ZC dan bentuk rektanguler dari ZLR2. Makanya tadi penting untuk kita mengetahui bentuk rektanguler dan bentuk polar dari masing-masing hasil yang kita peroleh. Jadi disesuaikan tergantung operasi matematikanya.
karena lebih mudah untuk mengoperasikannya. Selanjutnya, sesuai sifat-sifat penting tadi, ini dikalikan dengan ini dan sudutnya dijumlahkan. Oke, selanjutnya kita peroleh ini ya teman-teman, ini kalikan ini, kemudian kita peroleh hasilnya ini, kemudian ini sudutnya kita jumlahkan dengan ini karena operasi perkalian, maka dapatnya min 89,96. Kemudian untuk penyebutnya nih, ini dijumlahkan dengan ini karena sama-sama bilangan real, dapatnya 10 pangkat min 5. Kemudian bilangan imajinernya dijumlahkan dengan bilangan imajinernya, dapatnya min 318408,54. Selanjutnya, ini kan kalau kita operasikan, ini kita lihat kan ini pembagian. Nah, pembagian lebih mudah pakai bilangan polar, maka penyebutnya ini kita ubah ke bentuk polar. Jadi pakai bantuan website tadi biar lebih cepat, kita dapat bentuk polar dari penyebutnya ini 333.742,41 dengan sudut 287,44. Nah, setelah ini baru bisa kita operasikan. Yang ini dibagi dengan ini, kemudian sudutnya dikurangi, maka kita peroleh 95424,31 dengan sudut min 377,4. Nah, seperti yang aku sampaikan tadi, kalau ini bagusnya juga kita ubah ke bentuk rektangular, karena ini bentuk polar ya, ini bentuk rektangularnya. Setelah kita peroleh ZCLR2, rangkaiannya jadi seperti ini, jadi lebih sederhana lagi. Selanjutnya kita lihat R1 dan ZCLR2 itu seri. Maka selanjutnya kita pakai rumus rangkaian seri, tinggal dijumlahkan saja ZR1 dengan ZCLR2. Nah, ZR1 tadi 10 pangkat 5 dengan bilangan imajinernya 0J. Nah, ZCLR2 kita pakai yang rektangular. Oke, yang rektangular. Kemudian kita jumlahin 10 pangkat 5. Ini kita jumlahin dengan ini 91057,72. Dapatnya segini. Kemudian 0J dengan ini bilangan imajiner dengan bilangan imajiner dioperasikan, dapatnya ini. Atau kita ubah lagi jadi bentuk polar, dapatnya ini. Jadi teman-teman bisa pakai bantuan website. Selanjutnya rangkaiannya udah sederhana nih seperti ini. Jadi ini komponen ekuivalennya semua. Jadi kita dari sini kita bisa tahu berapa I total yang mengalir di sini. I totalnya ini I total. Nah, sama dengan P per Z R1 CLR2. Jadi kita P ini kita bagi dengan Z R1 CLR2. P ini yang kita gunakan adalah bentuk polar ya teman-teman. Jadi bentuk polarnya tadi 5 dengan sudut 0 derajat. Kemudian ZR1CLR2 ini kita pakai juga bentuk polar biar lebih mudah untuk membaginya. Kemudian I total kita peroleh 2,588 kali 10 pangkat min 5 dengan sudut min 351,51 karena 0 dikurang 351,51. Nah, ini sudut ini sama nilainya dengan ini. Jadi biar lebih nilai 8,49 ini sama aja dia dengan ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ingat lagi pelajaran dari matematika sebelumnya. Kemudian ini satuannya ampere. Jadi untuk lebih sederhananya lagi sama dengan ini, tapi satuannya miliampere.
Selanjutnya, kalau kita udah dapat I total, kita mau cari tadi I yang mengalir pada R2. I yang mengalir di R2 ini, kalau kita perhatiin, ini kan tadi udah kita sederhanakan rangkaiannya jadi seperti ini kan. Nah, jadi di sini itu yang kita cari. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan ini R2 dan L ini seri kan. Jadi harusnya yang mengalir dari sini, titik ini ke sini itu sama. Jadi IR2 itu sama dengan IL, sama dengan ILR2. Oke, jadi untuk mencari IR2 kita bisa pakai impedance LR2 aja tadi ya. Oke, selanjutnya perhitungannya seperti ini. Kita menggunakan rumus pembagi arus. Jadi IZR2 sama dengan ini ZC per ZC plus ZLR2 dikali I total. I total yang sudah kita peroleh tadi. Oke, satu-satu kita substitusikan. Pertama kita substitusikan ZC. ZC-nya bentuk polar. Kemudian ZC yang di bawah, yang pembilang ini, karena operasinya penjumlahan dengan ZLR2, maka kita pakai bentuk rektangular. Kemudian bentuk rektangular lagi kali I total. Kemudian kita peroleh penyebutnya itu 10 pangkat 5 dikurang 31840,8,54 C. Nah, ini tadi kan nggak bisa dioperasiin nih dengan yang di atas dengan pembilang, maka kita ubah ke bentuk polar. Bentuk polarnya itu seperti ini. Nah, baru bisa kita operasiin dengan pembilangnya yang di atas. Dapatnya 0,954 dengan sudut min 17,44 derajat. Kita masukin nih I totalnya di sini. I total tadi kita peroleh 0,02588 dengan sudut 8,49. Baru yang 0,954 dikalikan dengan 0,02588 dapatnya 0,02468 dan sudutnya dijumlahkan dapatnya min 8,95. Ingat satuannya miliampere. Nah, yang ini bukanlah yang ditanyakan tadi di soal kan tapi dalam bentuk fungsi persatuan waktu. Jadi ini masih belum hasil akhirnya. Seperti yang teman-teman tahu dari materi yang sudah diupload, ada fungsi umum dari I itu menggunakan kosinus atau sinus. Jadi karena diketahui di soal tadi Vs ini jadi diketahui di soal tadi itu Vs-nya menggunakan cos ya, makanya di sini bentuk umumnya kita pakai cos. Jadi fungsi arusnya Im cos omega T dikurang theta. Nah, theta ini adalah sudut fase. Gimana cara mensubstitusikannya? Apa saja yang kita substitusikan di sini? Im kita peroleh dari mana? Im kita peroleh dari ini, radius yang kita dapatkan di sini. Jadi ini adalah Im, I maksimumnya. Sedangkan sudut fasenya kita peroleh dari min 8,95. Maka langsung aja. Tapi min 8,95 ini bisa kita ubah dulu ke dalam bentuk radian. Jadi tergantung teman-teman maunya bisa pakai derajat ataupun radian. Nah, untuk mengkonversinya, teman-teman pasti udah tahu cara konversi derajat ke radian atau radian ke derajat ya. Jadi min 8,95 ini
sama dengan 0,156 radian. Maka ini bisa kita substitusikan. Tadi I maksimum atau IM-nya udah kita dapat 0,02468. Nah, di sini kita isikan. Kemudian cos, omeganya tadi udah diketahui kan, yaitu omeganya itu V. Kemudian sudut fasenya di sini 0,156 di sini. Nah, kalau misalnya ditanyakan nanti I pada waktu 10 sekon, maka di sini bisa kita ganti 10. Tapi catatan V di sini bukan 180 ya. Tapi V ini dalam radian yaitu 3,14. Nah, maka hasil akhirnya itu ini jawabannya. Oke, sekian untuk pembahasan soal sudah disampaikan sebelumnya. Teman-teman bisa mengulang-ulang video ini sampai paham, kemudian kerjakan latihan soal. Dan terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat dan stay safe semua. Tetap semangat. Terima kasih.